warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangatnya Bu Dinda senang sekali melihat kalian kalau belajarnya semangat. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 tepuk tangan. Oke, Bu Dinda senang sekali bisa berkesempatan untuk mengajar dan bertemu dengan kalian semuanya. Apalagi kalau saya lihat hari ini kalian lebih semangat ya daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kalau bisa untuk lebih ditingkatkan lagi ya di pembelajaran berikutnya. Baik, sebelum Bu Dinda memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan tadi, ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Sudah siap belajar? Beneran sudah siap belajar? Sudah ya. Oke, kalau sudah siap belajar, coba nanti tepuk tangan ya. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Hore! Berarti tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Oke, hari ini siapa tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Bu Dinda senang sekali kalian bisa hadir. Berarti tandanya kalian punya semangat untuk belajar. Kalau bisa kalian harus jaga kesehatan ya, karena kan sekarang cuacanya lagi tidak mendukung, lagi labil cuacanya. Jadi kalau bisa kalian melakukan aktivitas yang positif saja. Jadi kalau misalnya tidak terlalu penting, lebih baik di rumah ya. Oke. Untuk hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum itu Bu Dinda ingin mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu lagunya tentang Garuda Pancasila karena berkaitan sama topik materi yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan berdiri semuanya. Nanti saat menyanyi tangannya boleh berkepal ya, mengkepal ya. Kayak gini. Sudah siap? Oke, saya mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi lagunya berkaitan ya sama topik yang kita pelajari hari ini, biar tujuannya itu di dalam diri kalian itu bisa menanamkan atau menumbuhkan rasa kebanggaan atau cinta tanah air. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan. Bu Dinda ada beberapa pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, pernahkah kalian melihat lambang burung Garuda Pancasila? Pernah ya, pernah semua. Di mana biasanya kalian melihat? Di dinding kelas ya, di lingkungan sekolah. Lalu di mana lagi? Di kampus, di kantor desa, ruang kepala sekolah, di rumah. Biasanya di istana negara ya, di gedung-gedung, di museum, dan biasanya paling sering kamu temukan di mana? Di mata uang ya kan, di uang koin, di uang kertas. Nah itu jangan dilupakan karena itu kan lebih sering kita gunakan, sering kita lihat ya. Lalu yang kedua, apakah kalian pernah mendengar istilah Pancasila? Pernah ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih Pancasila itu? Bisa angkat tangan. Dasar negara. Oke, yang lain? Silanya ada 5. Oke, ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Pancasila itu telah menjadi panutan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga manusia Indonesia dikenal sebagai manusia Pancasila karena dalam setiap melakukan tindakan atau perilakunya itu telah mencerminkan, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sip. Nah, sekarang yang ketiga, sebutkan 5 sila Pancasila serta kalian kaitkan simbolnya.
Oke, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, sila kedua. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan simbol apa? Rantai emas ya. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa setiap simbol dari sila-sila Pancasila itu memiliki makna. Ya, pasti kan kalian pernah tahu kan? Ya, oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu bisa kalian lihat. Yang pertama, peserta didik itu dapat menganalisis bunyi sila Pancasila dengan simbolnya dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menganalisis simbol sila Pancasila dengan maknanya secara tepat. Lalu kalian dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sehari-hari dengan tepat. Dan kalian juga dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila dengan baik selama proses pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD di depan kelas secara berkelompok. Oke, di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Lagunya tentang nilai-nilai Pancasila ya. Nyanyi aja, ikuti. Nah, ini Pancasila, ada 5 sila. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Yuk kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Bu Dinda ngajak kalian bernyanyi itu tujuannya supaya kalian itu ada gambaran terkait materi yang akan kalian pelajari. Nah, jadi dari lagu tersebut itu mencerminkan bahwa setiap sila itu punya nilai seperti itu. Oh ya, oke, sebelum lanjut ke materi ya, ini Bu Dinda akan melakukan asesmen awal pembelajaran terlebih dahulu. Saya bagikan dulu ya tiap anak. Oke, sama-sama. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Bu Dinda kasih waktu 5 menit karena soalnya tidak banyak kok. Oh, jangan. Ya, boleh dibagikan ya. Terima kasih. Sudah dapat soalnya masing-masing? Sudah ya? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, terima kasih anak-anak. Yang sudah silakan dikumpulkan ya. Oke, wah pintar sekali. Nah, oke, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, nah sekarang Bu Dinda ingin mengajak kamu untuk mengamati tayangan gambar. Gambarnya ada berapa? Ada 5. Nah, sekarang Bu Dinda akan mengajak kamu untuk mengidentifikasi budaya atau kebiasaan yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kita. Karena kebiasaan yang ada di sekitar kita yang dilakukan oleh masyarakat, jika itu dilakukan secara kontinu, maka itu nanti juga akan disebut sebagai budaya atau kebudayaan. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar-gambarnya, ini sudah ada keterangannya ya. Nah, gambar yang ini gambar 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tolong Bu Dinda dibantu. Gambar berapa yang menunjukkan sila ke-1? Oke, ini gambar ke-5 ya. Berarti mencerminkan sila ke-1 karena pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Oke, sila yang kedua, gambar yang keberapa?
Berteman dengan orang lain tanpa memandang latar belakang sara. Tahu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini gambar ketiga. Oke, lalu sila ketiga yang mana? Persatuan Indonesia menunjukkan gambar ke-1, perayaan Festival Kuliner Nusantara. Lalu yang keempat, pemilihan ketua OSIS di sekolah ya. Lalu yang terakhir, sila kelima, gambar keempat, mengapresiasi hasil karya orang lain. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya. Sebentar, nanti kurang 1 jam. Ya. Oke, sekarang coba diperhatikan. Nah, tadi kan Bu Dinda di awal pembelajaran itu meminta kalian untuk berpendapat ya, menjelaskan apa sih Pancasila. Nah, menurut Bu Dinda itu sudah tepat. Di sini Bu Dinda mau menambahkan bahwa Pancasila itu istilah pertama kali ditemukan oleh Empu Tantular dalam kitabnya yaitu Suta Soma. Nah, berarti dibuat pada abad 14 Masehi ketika kerajaan Majapahit itu berkuasa. Nah, istilah Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas berapa kata? 2. Apa aja? Panca dan sila. Oke, Mbak Garis, panca artinya apa? Panca artinya 5. 5. Oke, pintar sekali. Oke, kalau Mbak Ica, sila artinya apa? Sila artinya prinsip. Oke, prinsip atau asas atau bisa disebut sebagai dasar. Jadi Pancasila artinya apa? 5 dasar. Oke, sih pintar sekali. Ya, jadi memang Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa ya, yang digunakan sebagai acuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan adanya Pancasila itu justru dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, karena kan kita tahu bahwa negara Indonesia itu kaya akan keberagaman, ada banyak suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain. Oke, sekarang sila Pancasila. Nah, tadi kan kalian sudah bisa menyebutkan silanya ada 5. Sudah bisa juga menghubungkan, mengkaitkan dengan simbol-simbolnya. Jadi, bisa kalian lihat ya, Pancasila itu melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Yang terdapat di mana? Kalau kalian lihat di simbol di lambang burung Garuda, di bagian perisai. Nah, ini coba lihat, ini di sini ini bintang kan, lalu di sininya juga ada. Nah, ini untuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, tadi bintang ya. Nah, ini ada maknanya. Artinya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi di negara Indonesia itu mewajibkan pemerintah agar masyarakatnya itu punya agama yang sudah disahkan. Jadi tidak boleh penduduknya itu ada yang ateis, tidak boleh. Ateis itu suatu paham yang dianut oleh individu. Individu itu menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa agama yang sudah disahkan, yang diakui, agama Islam, Hindu, Kristen Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu ya. Berarti kalau ada agama-agama lain yang muncul itu masih belum disahkan oleh negara, pemerintah, jadi tidak boleh. Nah, ini contoh pengamalan sila ke-1. Ada rajin beribadah, menghormati keyakinan orang lain, dan tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Jadi nilai dari sila ke-1 ini mencerminkan apa? Prinsip ketuhanan. Oke, sekarang lanjut sila kedua. Apa ini? Gambar apa? Rantai emas. Coba kamu lihat, ini rantainya gimana? Saling berhubungan kan? Nah, ini ada maknanya. Jadi maknanya itu menunjukkan adanya hubungan antar individu manusia yang sangat kuat. Ya, jadi tidak terpisahkan. Lalu yang ini contoh pengamalan sila kedua, coba kalian lihat. Kita itu harus bisa berlaku adil terhadap setiap orang, mengembangkan rasa peduli, saling mencintai sesama manusia dan saling membantu antar sesama. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya, nggak boleh. Jadi kita harus boleh berteman dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Oke, sekarang sila ketiga. Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, ini ada artinya mengajarkan pentingnya menjaga dan memperkokoh persatuan serta keutuhan bangsa meskipun terdapat perbedaan. Nah, itu tadi yang keragaman Indonesia itu tadi ya. Lalu untuk pengamalan silanya, cinta tanah air, gotong royong, kerja bakti, rela berkorban,
demi bangsa dan negara, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sekarang sila keempat ditunjukkan oleh lambang kepala banteng. Nah, ya kepala banteng ini kamu kalau sering lihat ya, kepala banteng ini menunjukkan dia tuh sering berkumpul hewannya ya. Jadi menjalankan demokrasi dengan prinsip kebijaksanaan dan keadilan. Nah, ini untuk pengamalan silanya ada musyawarah, mengutamakan kepentingan umum dan menghargai pendapat orang lain. Nah, sekarang sila terakhir, padi dan kapas ya. Mewujudkan adanya keadilan sosial dan kesejahteraan. Dan untuk pengamalannya yaitu adil, menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta membantu orang yang mengalami kesusahan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk bermain kuis ya. Nah, oke, yang bisa angkat tangan. Oke, ini jawabannya apa? Oke, apa? Jawabannya? Kepala banteng, Bu. Kepala banteng, oke. Oke, selanjutnya soal kedua. Apa? Oke, lagi soalnya ada 6 ya. Lanjut, yang ketiga. Oke, Mas Aldin. D, oke. Selanjutnya. Apa? Apa jawabannya? Jawabannya? B, oke. Yang kelima? Apa? Bener tam? 3. Loh, ya. Lalu ini istilah Pancasila? Hore, sudah habis. Ya, menang semua. Nah, oke, sekarang Bu Dinda mau menyampaikan. Tadi kan kalian sudah melaksanakan ini ya, asesmen diagnostik. Nah, sekarang saya ingin meminta kalian untuk berkelompok sesuai dengan Bu Dinda bentuk ini kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1, itu nanti silakan langsung duduk ya. Fitro, Vina, Flavia, Mas Aldin dan Garis. Silakan menyesuaikan saja. Lalu untuk kelompok selanjutnya, Luffy, Geraldine, Indah, Ica, Ratna dan Maratus. Nah, ini Bu Dinda kasihkan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan sesuai instruksi pertanyaannya. Kasih, Bu. Iya. Oke, dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi mungkin bisa dipresentasikan. Oke, kelompok ini sudah siap? Silakan dipresentasikan. Ya, ini bisa dilihat di sini ya. Ini lambang-lambangnya menyesuaikan. Ya, ini kamu harus menganalisis dulu artikelnya gimana ya. Oke, ayo silakan presentasi. Ya, ayo silakan maju ke depan. Silakan presentasi ya. Ayo silakan presentasi dulu. Ayo silakan. Ya. Sudah. Oke, sudah presentasi. Terima kasih. Ayo selanjutnya, Mas. Terima kasih. Oke, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ya dari presentasi kedua kelompok tadi jawaban sudah sangat tepat dan sesuai ya. Jadi kalian bisa dari tempat duduk kalian mungkin kalian bisa membuat pertanyaan mungkin untuk diajukan ke tiap kelompok. Tidak ada, sudah ya. Oke, sip. Berarti kalian sudah bisa menghargai teman yang sedang presentasi tadi. Oke, luar biasa. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Mas Aldin, apa yang sudah kamu pelajari? Kesimpulannya? Oke, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, sip. Lalu
ternyata perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini juga mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan ya. Oke, sekian kalau begitu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.